Saya langsung lanjutkan saja oleh Bu Nova ya. Monggo Bu. Oke, kasih Mbak Tito. Nanti mungkin di riset dulu itu ya. Iya. Siang menjelang sore promosi Sarah Mariati pasti bisa nanti kontak ke saya ya untuk merekap hari ini sharingnya. Nah jadi untuk di masa pandemi ini memang kayak tadi yang udah diceritain oleh Mas Tito waktu Bu Sarah juga datang ke Suara Jamu, formatnya kita mempromosikan dan menggandeng anak-anak muda minum jamu itu dengan menyediakan ruang-ruang untuk bisa minum jamu, ruang bisa ketemu, ruang berbagi inspirasi dan karya. Nah, jadi memang salah satu highlight yang memang di Suara Jamu usung itu adalah di sisi edukasi, di mana satu visi ya dengan BKR Academy yang memang untuk menuju ke sesuatu tujuan kita harus melalui proses seperti proses jamu ya juga mengenai alam dan kehidupan. Nah jadi untuk hari ini nanti pointersnya akan saya share di PowerPoint yang akan saya share ke teman-teman. Bisa di share aja nanti bisa listnya yang mau minta materinya untuk menghubungi Mas Tito gitu ya. Nah jadi ketika memang dimulainya dulu Suara Jamu itu di tahun 2013 ruang kedai Suara Jamu yang tadi di share oleh Bu Sarah videonya. Nanti saya bisa share lagi kalau misalnya koneksinya udah stabil, nanti diinfoin ya Bu Sarah. Ya, sehingga siap. saya bisa share videonya kembali. Siap. Nah, di tahun 2013 itu ketika memulai Suara Jamu itu memang dengan suasana jamu ini belum terlalu dianggap sesuatu yang treasurable, yang bisa menjadi tulang punggung kesehatan kembali. Jadi pada saat itu jamu masih dianggap kuno, pahit, obat, nggak enak, gimana orang tua gitu ya. Nah jadi mengubah mindset itu yang menjadi tantangan untuk kita bisa gimana membawa satu aset penting sebagai salah satu warisan budaya juga yang punya banyak potensi untuk bisa dikembangkan dan menjadi satu bisnis yang tidak hanya bisnis industri besar ya, seperti kita tahu banyak perusahaan jamu yang besar, tapi juga perekonomian dan bisnis jamu rumahan ini juga bergerak gitu, karena dari sisi kekuatan mbok jamu yang dulunya kita sudah kenal ya, mbok jamu gendong, lalu mbok jamu sepeda ini semangatnya terus harus bisa disatukan kembali, gitu, terutama di masa pandemi. Nah, di masa pandemi ini saya juga melihat bahwa perubahan yang sangat drastis dari tersedianya ruang-ruang minum jamu yang dulunya ada, dan hari ini tuh memang kita semua itu harus latihannya untuk bisnis jamu, bisnis herba rumahan ini mau nggak mau kita itu harus ngikutin di dunia digital, betul ya. Jadi di dunia digital inilah kita bisa membuat suatu cerita baru tentang siapa pembuat jamu, siapa yang percaya dengan jamu, sehingga membuat brand jamu yang kita buat secara jamu rumahan untuk kita bisa jual gitu ya, dan membuat rangkaian suatu bisnis plan. Jadi setidaknya teman-teman di sini mesti banyak juga belajar lagi gitu mengenai jamu, sejarahnya, filosofinya gitu ya, sehingga kita tuh bisa cerita gitu, karena at the end of the day hari ini semuanya itu tentang cerita. Nah ini saya sekarang mau share screen dulu ya. Teman-teman masih aman nih ngikutinnya? Masih Suaranya ya. Masih, monggo. Jadi saya share screen, ini ada satu kolaborasi. Jadi di hari ini tuh memang kita semua adalah era kolaborasi dan bukan hanya bekerja sama ya, tapi kita bekerja bersama. Jadi kita lihat video ini adalah video bersama dengan Desti.
Videonya belum keluar. Bagaimana Belum. yang lain sudah lihat Belum play. videonya? Belum. Iya, belum. Coba di play Bu Belum Nova, kelihatan sudah play juga. belum? Belum. Ini masih di share screen-nya Bu Nova nih. Share Screen saya nggak kelihatan. Enggak. videonya buka dulu. Videonya buka dulu, jangan di share screen dulu Bu. Videonya dibuka dulu, baru di share screen. Oh, Kalau kebalik ya. share screen, buka videonya, ditutup Ya, dulu, saya stop share dulu ya. Ya, stop share dulu. share. Videonya dibuka dulu, baru nanti di share screen. Oke. Belum. Videonya tutup dulu, layar penutup, share screen. Ini mesti bilang. Nggak ngikutin ya, sebentar ya. Saya ulang lagi ya. Bu Nova buka videonya dulu, di share screen. Nah, ini kelihatannya, Bang. Ini udah mulai nih, Bu. Oh, Oh, tapi mana videonya? ambil kanan. Oh, bukan ini, Bu. Bukan. Bukan yang ini. Sebentar ya, ini saya nge-lag juga. Tadi Bu Nova buka video dulu tadinya, buka video, dipenuhkan dulu videonya di screen. Soalnya videonya singkat nih, Mas. Videonya cepat banget, jadi saya stop share dulu ya. Iya. Saya kirim ke Mas Tito aja ya videonya ya. Nanti sambil saya cerita, nanti ini soalnya videonya singkat dan hari ini soalnya nggak ada tim saya yang dampingin, jadi nggak bisa muterin. Ya, lebih aman Videonya. emang Ya. kasih ke Pak Tito deh. Iya. Terima kasih saya. Lalu nanti Oke. tiba-tiba lagi. Oke, saya share ke Mas Tito ya, biar saya sambil Ya. cerita. Jadi Saya juga Bukan sering. Tito aja. Karena nama kamera Tito tuh Tito MacGyver. Iya, benar. Tapi jangan nge-lag ya, Pak Tito. Itu lagging itu tips anak sekolah Bu dipakai. Kalau anak sekolah kalau ditanya gurunya. Iya, sebenarnya itu ya. Nah, Nah, kan mulai nge-lag lagi. aduh, nih Wah. nge-lag lagi ya. Waduh. Oke, Mas Tito udah terima videonya. Jadi kalau ditanya sama guru. Nah, jadi memang tantangannya ya hari ini kan saya diminta sharing oleh Mas Tito nih hari ini sama Bu Sarah. Bu Nova cerita-cerita dong tentang inspirasi problem bisnis kuliner hari ini. Memang sekarang bisnis kuliner di hari ini suaranya melek atau aman ya? Bagus. Aman. Bagus. Bagus, aman. Aman Bu Nova. Jadi menggarap peluang Monggo, Bu. bisnis minuman yang Tenang tuh tadi dengerinnya. gimana kita bisa berbagi ya. Sekarang ini problemnya di bisnis kuliner di masa pandemi ini seperti apa? Seperti kita ketahui semuanya kembali ke online. Sehingga untuk kita menjadi lebih bisa cerita dengan customer itu menjadi menyiapkan banyak keterbatasan juga ya. Tetapi gimana kita melihat problem itu bisa menjadi suatu yang sebagai suatu potensi gitu. Karena produk yang kita akan bawa ini adalah kita yang paling adalah meng-highlight gimana sih sebenarnya story-nya, benefit-nya. Jadi semuanya sekarang menggunakan dunia digital gitu ya. Jadi sekarang saya sendiri di Suara Jamu banyak menjalankan kolaborasi, bekerja sama dan bekerja bersama dengan banyak teman-teman komunitas juga gitu. Suaranya kayaknya ini ya feedback Mas Tito. Feedbacknya di Bu Nova sendiri kayaknya kalau kayak gini. Di kita sih aman sih Bu, kedenger bagus. Jadi saya akan paparannya, tapi suara saya kembali terulang lagi dengar kembali gitu ya. Jadi memang seperti itu ya. Jadi agak. Tapi yang teman-teman aman ya mendengarnya ya. Aman. Ini saya rasakan kemarin. Sekarang Bu Nova yang saya. Oke, videonya udah oke? Oke. Video udah keluar. Oke. Jadi ini adalah satu
mengubah tampilan bagaimana kita sekarang berbisnis secara online yang menarik ya. Itu mengenai page ya Bu Nova, Iya. Desti page apa tuh? Jadi saya kemarin juga ngobrol dengan teman-teman, memang banyak transisi yang dimana kita ini sedang harus jualan secara online karena offline saat ini kan memang sangat ini ya, terbatas sekali ruang geraknya, dan bagaimana kita bisa menjual produknya kita ini secara menarik ya, secara story, tapi secara tampilan. Jadi semuanya sekarang secara digital ini bisa diangkat gitu, termasuk dari punya ceritanya, backgroundnya. Tapi ujung-ujungnya kita akan di sisi yaitu berjualan kan ya. Jadi kita mau yang baik di dunia digital, creativity dan aspek touch of personal story dari yang kita punya, untuk dimana kita bisa mengkaitkan spirit ya. Jadi ini kan harus dikasih ada spiritnya, harus ada ceritanya gitu. Nah sehingga itu yang kita lakukan di Suara Jamu. Kan mungkin juga punya kendala yang sama juga ya dari sisi bisnis saat ini yang dengan menggunakan banyak media online. Kan semua kebaikan-kebaikannya gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang jamu Indonesia, jamu itu adalah minuman tradisional tanpa bahan pengawet dan kimia apapun. Nah, memang challenge bagaimana kita bisa terus mengimplementasikan pakem dari dan itu yang benar dan baik. Nah, jadi saya yakin di sini banyak teman-teman juga yang bergelut di dunia herbal, sehingga kita ini di Indonesia sangat-sangat beruntung karena kita punya banyak akses untuk tanaman-tanaman, dan kita bisa ke daerah juga ya untuk melihat bagaimana sih sebenarnya kekayaan alam kita gitu. Nah, jadi satu yang kita selalu bagikan ya kepada teman-teman, bahwa tanpa bahan kimia dan pengawet apapun itu untuk menjaga esensi benang merah jamu yang turun-temurun, yang memang di sini punya peluang yang sangat besar gitu ya, tapi jangan lupa kita harus menjalankan basicnya, back to basicnya gitu dulu gitu. Jadi karena memang jamu ini, minuman herbal ini bukan hanya sekedar minuman yang diperkenalkan kembali dengan mudah gitu ya. Karena jamu ini melalui proses yang dimana menurut saya sempat ada gap, ada suatu
jarak yang dimana antara jamu masa lalu dan jamu masa kini dan jamu masa akan datang ini sangat tidak menyambung gitu. Bagaimana sih menjembatani antara generasi yang sudah kenal minum jamu dan generasi yang belum pernah kenal dengan jamu, bagaimana mereka bisa mengenal dan merasakan gitu kan khasiatnya gitu ya. Kalau usia-usianya kita nih sekarang memang udah kenal ya minum jamu gitu, dan usia-usianya kita nih sekarang semuanya pada membuat jamu sendiri. Kita percaya kan, oh ya ini bisa sehat, kita jadinya punya know-how-nya gitu untuk membuat jamu gitu. Nah, bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk meyakinkan bahwa prosesnya ini justru yang akan menjadi sangat penting gitu ya, untuk menjadi satu minuman jamu yang bisa terus-menerus punya nilai yang baik dengan story dan brand yang udah dibuat oleh Bapak Ibu di masa digital disruption ini gitu ya. Terutama ini adalah ya termasuk mau nggak mau nih herbal rumahan harus belajar gitu. Kita mengupgrade diri kita untuk masuk ke dunia digital gitu. Sekarang memang tempat-tempat umum masih boleh dibuka ya, terutama di DKI Jakarta yang saat ini sangat ketat, di mana protokol untuk PSBB-nya 25%. Jadi untuk tamu-tamu yang walk-in juga sangat harus ketat dengan protokol kesehatan. Jadi di mana sekarang peluangnya ini adalah ya memang kita mau nggak mau nih spirit jamu yang atau spirit herbal, spirit yang kita udah punya produk turunan dari herbal ya, yang macam-macam banget nih, dari nggak hanya minuman siap saji gitu ya, kita bisa membuat minuman yang dikeringkan, kita bisa membuat minuman yang godokan, atau kita bisa minum yang udah dikemas dalam granul yang tinggal dilarutkan ya. Jadi macam-macam sekali gitu ya sebenarnya turunannya dari herbal Indonesia gitu. Ngomongin produk akhirnya sebuah produk jamu gitu. Dulu kita punya tempat kafe, kedai, warung, kopi, jamu gitu ya. Yang sekarang di mana nggak banyak gitu yang mau datang untuk dine in, untuk experience, karena di masa ini juga masih banyak kekhawatiran karena vaksin belum merata gitu. Tapi saya yakin teman-teman nanti kita selama selalu tetap menjaga stamina, menjaga kesehatan ya, insya Allah kita bisa akan mempunyai kesempatan ya bertemu tatap muka lagi, bisa ketemu duduk minum jamu, minum kopi bareng lagi. Tapi sekarang bagaimana sih kita membawa semua experience dan apa yang bisa kita dapatkan setelah minum jamu ini gitu ya, bisa dinikmati di rumah masing-masing gitu. Nah, artinya di dunia herbal pun ini ada mindset yang harus kita coba terus educate market together gitu. Jadi sebuah movement yang dulu digagas oleh Suara Jamu di tahun 2012 ya memang nggak bisa dilakukan oleh Suara Jamu sendiri ya, kita sama-sama gitu. Makanya di sini kita bisa ketemu ya di dunia digital. Mungkin saya nggak pernah ketemu Bu Hermin sebelumnya gitu, nggak pernah ketemu sama Bu Maherawati, tapi akhirnya saya bisa ketemu di Zoom bersama gitu. Artinya kita dengan adanya disruption ini dan adanya disruption of COVID ini, kita jadi semuanya kan jadi all need to be set up lagi gitu. Jadi ini di mana kesempatannya sekarang nih di dunia herbal pun kita harus menata kembali nih bagaimana untuk bisa sustain gitu, karena the key everything I think for the business of jamu Indonesia ini gitu ya, tetap kuncinya kan harus sustainability gitu ya. Tapi artinya di mana kita sekarang punya semuanya yang dulu jualannya masih punya market sendiri-sendiri gitu ya, sekarang marketnya bersama loh, we are sharing the market gitu. Nah, how do we work together untuk supaya market ini pun tetap
tiap-tiap orang bisa sustain, tetap bisa punya marketnya masing-masing. Akhirnya kita sendiri harus balik lagi ke basic produknya kita gitu loh, kekuatan produknya kita. What is your story? What is your ingredients? What is your concept of product gitu kan? Karena produk herbal ini banyak banget ya, dan terutama tadi itu banyak semua di semua negara, malahan di India, di Thailand itu semua udah ngeklaim, berani mengklaim gitu ya. Minum sambiloto itu pahitan, jamu sambiloto kan jamu pahitan Indonesia tuh, bisa menyembuhkan COVID loh, berani mengklaim seperti itu gitu loh. Ya, sedangkan di Indonesia kan kita punya batasan yang nggak bisa klaim suatu khasiat kalau kita tidak bisa melewati proses saintifikasi jamu untuk menuju ke jamu yang ada 3 level ya teman-teman di sini ya. Jamu itu ada jamu tradisional, yaitu yang dibawa oleh jamu Mbok Gendong gitu ya, yang dimana sekarang udah banyak dikemas di botol-botol kaca yang seperti kita lakukan juga di Suara Jamu, yang dikemas ada yang teman-teman botol plastik, botol kaca gitu. Lalu ada itu kedua adalah namanya OHT, yaitu obat herbal terstandar, yang dimana udah mulai harus punya planning untuk masuk ke saintifikasi, yaitu fitofarmaka, yang dimana memang dianjurkan bahwa dimana yang mau mengklaim khasiat harus mempunyai standarisasi fitofarmaka tersebut gitu ya. Nah jadi di sisi herbal ini sebenarnya juga di Indonesia menurut saya potensi yang luar biasa ini dari Sabang sampai Merauke, di mana kita punya ini semua udah jadi ini ya, jadi part of our Indonesian lifestyle gitu loh. Kalau misalnya Mas Tito tadi nanyain sama saya, Mbak Nova, ini pasti bisa cuan dong, pasti bisa booming dong ini malahan di in the future ya, bisnis herbal gitu ya. Herbal itu kan kita harus berani bilang ini jamu loh gitu, jamu. Kalau kita ngomongin herbal, then that means that herbal Indonesia sama dengan herbalnya India, herbal gitu, herbal Cina, TCM, herbalnya Thailand, Vietnam, Southeast Asia, we have all the same herbal gitu loh. Tapi why Indonesia punya jamu yang punya kekuatan yang karena soil kita berbeda. Our land is so rich of minerals. Jadi kenapa sih itu kekuatannya bahan-bahan bakunya Indonesia gitu. Jadi di mana kita jangan sampai kecil hati gitu loh teman-teman. Bener banget tadi yang statementnya dikasih tahu sama Mas Tito itu tadi di awal. Bisa booming loh ini gitu loh. Tapi asal kita jadi kuncinya kalau kita mau benar-benar menjalankan secara dengan garis merah ya, dan harus dijaga karena ini warisan budaya gitu, bukan cuma minuman boba gitu ya, yang booming jebret booming semuanya minum boba gitu. Tapi there is a very very big value yang ada di jamu atau herbal Indonesia, yaitu nilai budaya yang harusnya kita juga bisa mengangkat ini sebagai suatu added value lagi gitu loh. Jadi our business di jamu di herbal Indonesia ya, kita ngomongnya kalau ngomongin jamu nanti takut Mbak Nova, soalnya anak-anak muda tuh nggak mau dengar kata jamu, soalnya jamu tuh kuno, pahit, jamunya ini punya efek samping. Nah, ini semua yang mesti kita sebagai teman-teman yang di sini yang punya belief in jamu, we are all the storyteller, karena kuncinya tadi adalah di storytelling loh. Kalau mau ngomongin tentang produk ya, peluangnya besar, tapi bagaimana kita bisa nggak segampang kayak lo katanya Mas Tito peluangnya besar, yuk kita berbondong-bondong ini yuk mengulik gitu. Prosesnya panjang banget gitu ya, dari hulu sampai hilir kalau kita ngomongin jamu. Secara sejarah kita udah tahu di Candi Borobudur ada buktinya, di candi-candi di kitab-kitab kuno ada semua bukti-buktinya ya kan. Jadi kalau misalnya ngomong ini peluang besar apa enggak, of course it is peluang besar, but Indonesia itu kuncinya di satu adalah konsistensi cara proses yang dimana kita ini enggak kuat gitu. Jadi memang hari ini saya disuruh Mas Tito, Mbak Nova prepare bahan presentasi aja gitu, nanti PowerPoint gitu ya. For me, menurut saya hari ini kesempatan ini saya cuma lebih keingin
berbagi sharingnya ini ya lebih ke sesimpel untuk dieksekusi ya, untuk bagaimana sih kita bisa survive dan sustain ini loh teman-teman gitu. Karena everybody is doing herbal now, GP jamu, kita tahu jamu industri ya, itu semua orang dari jajaran Kemenkes, dari jajarannya Kemendak, dari jajaran UKM, banyak banget yang berfokus pada industri herbal dan jamu. But how to make our product shine, it's actually depend on us sendiri-sendiri gitu. Tapi kita tahu ini punya banyak potensi yang luar biasa ya. Jadi nanti mungkin bisa dikaitkan juga ya dengan tambahan informasi dari dan juga ekspertis dari Pak Jody, dari Mas Tito juga, dari Bu Sarah juga, dari Pak Miliarto juga gitu ya. Secara saya mengalami di prosesnya Suara Jamu dari tahun 2013 dan waktu saya mulai mencari resep-resepnya keluarga dari Eyang Putri saya itu diulik lagi sampai gimana sih rasa ini bisa disajikan di masa yang orang-orang masih belum percaya jamu di tahun 2013 itu ya. Jadi risetnya itu cukup panjang karena harus dicobain ke temen yang saya habis buat, ini enak enggak, kekentelan, nono saya ngomong ke enceran, ada macam-macam gitu ya, tapi gimana ini masuk ke lifestyle dan dimana sekarang market ini udah ready, anak muda tuh udah mau minum jamu lagi, ini semua semangatnya ini yang kita jaga bareng-bareng gitu ya, karena semua orang punya market sendiri-sendiri, buat jamu punya customer sendiri-sendiri, karena langganannya kita percaya sama kita sendiri-sendiri. Nah, jadi experience itu, I think the most important thing now is about trust. It's about how we treasure about this jamu gitu ya, herbal yang saya sering ngomongin jamu itu lebih ke jamu aja gitu, nggak mau ngomongin herbal gitu karena that's our signature Indonesia ya, jamu. Jamu ini lebih mau dibawa ke mancanegara, dibawa jalur rempah oleh ke UNESCO gitu ya. Nah jadi ya this is jamu gitu. Tapi kalau dijelasin apa sih jamu itu? Jamu adalah minuman tradisional Indonesia yang bisa untuk pengobatan dan untuk menjaga stamina. Nah jadi memang I think di dunia herbal ini banyak orang yang merasa ini ya, mungkin correct nih juga Pak Jody, Pak Windiarto gitu ya, nanti mungkin bisa dikoreksi juga gitu ya. Menurut saya banyak yang melihat ini peluang gitu, tapi ada hal-hal yang memang kita mumpung kita punya waktu untuk berbenah-benah nih sekarang ya, secara semuanya online, yuk kita belajar untuk bagaimana membuat suatu bisnis yang sustainable dengan bisnis yang sangat peluang. Kayak tadi kopi gitu ya, Bu Sarah bilang kopi kenangan, kopi janji jiwa. Peluangnya besar. Jamu bisa nggak dibuat seperti itu? Bisa. Bahkan kopi kenangan, kopi janji jiwa, Starbucks punya menu, turmeric latte, punya menu. Sekarang udah keluar semua ya, jamu kunyit Yakult. We can see now in their coffee shops juga ya. Ada loh menu-menu jamu tuh sudah dibuat kekinian gitu loh. Apakah jamunya mempunyai khasiat seperti jamu yang dibikin sama Mbok Jamu Gendong, ataukah jamu ini mempunyai suatu tren yang fun karena ini adalah jamu yang diangkat tanpa ada, nggak usah ngomongin khasiat dulu deh Mbak Nova, ngomongin ini biar viral dulu gitu. It's also fine ya. Tapi yang menurut saya bahwa jamu ini jadi menjadi satu bagian lagi gitu loh dari kehidupan bangsa Indonesia yang kalau kita dulu ngelihat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Barat sampai Timur ini kita punya istilah masing-masing gitu ya. Kayak ngomongin satu, saya bikin jamu kunci sirih misalnya. Oh, kunci sirih saya kuncinya dari desa di Pulau Jawa gitu, ngambilnya di Pulau Jawa. Sirih saya juga sirihnya sirih merah di Pulau Jawa. Tapi punya sirih hitam ini juga seperti sirih merahnya Indonesia di Pulau Jawa.
meaning that everybody in this island have the potential to share because ini adalah alam ya, adalah bahan alam, bahan pemberiannya Allah. Di sini adalah tanah air kita. Jadi kuncinya let's have pride gitu. This is our asset of the country. Yang di masa pandemi ini tadi Mbak Sarah bilang, Mbak kalau di India sudah ada ini, ada yang bilang minum madu juga bagus. Minum ini bagus, jadi bingung ya. Minum yang mana sih yang sehat gitu, yang bisa menjaga stamina selama pandemi. But the answer is semuanya yang natural, yang ibu bisa dan bapak bisa percaya bahwa produk ini adalah produk yang sehat dan menyehatkan saya, dengan tetap melakukan 5M, itulah produk yang monggo dikonsumsi gitu loh. Boleh empon-empon, temulawak. Resepnya apa Mbak Nova? Oh saya pakainya tak campur, temulawak, kunyit, kencur, jahe gitu ya. Dicampur. Komposisinya gimana? Kalau di rumah kalau kasih kental-kental anak-anak di sini nggak mau minum. Jadi cara saya dikasih yang agak light supaya semua di keluarga saya minum. Itu mulai dari situ gitu ya. Jadi belajar untuk bisa mengenal juga gitu loh. Who is the target marketnya siapa gitu. Jadi nggak disamaratakan. Hari ini di sini yang ikutan partisipasi di acara Zoom kita 35 orang ya. 35 orang ini punya cara masing-masing membuat jamu. Gitu. 35 orang ada di ruangan ini punya cerita masing-masing tentang bikin jamu, tentang khasiat untuk kesehatannya dengan minum jamu gitu ya. Jadi I believe, sangat percaya banget bahwa bisnis kuliner jamu akan punya masih peluang yang sangat besar. I do believe, dan untuk kita bersama-sama mau berlatih, mau bermitra, mau berkolaborasi, formatnya itu bisa macam-macam, bisa beda-beda ya. Nggak hanya melalui ngomongin franchise atau bermitra, tapi menurut saya ada format yang memang spesial gitu ya di dalam bidang jamu ini gitu, karena apalagi memang jamu yang kita mengusungnya minuman jamu, bukan minuman yang rasanya jamu gitu ya, tapi memang minuman yang jamu yang kita tahu bahwa the drink has benefit gitu untuk badan kita gitu. Yang minumnya tata caranya itu seperti ini, buatnya murni gitu ya. Jadi tapi tetap semuanya ini bersemangat loh ngusung jamu gitu ya. Dan ini adalah satu berkat gitu buat kita semua hari ini bisa masih punya kesehatan, masih bisa mendapatkan rempah-rempah yang dari lahan kita sendiri. Jadi bagi saya nanti pointernya akan saya share juga melalui PowerPoint, tapi monggo nanti ini sesinya bisa mulai diskusi dan dengerin paparan dari masukan dari para ini teman-teman expert juga, Mas Jody, Bu Sarah, Mas Minto, dan juga Mas Mindiarto dan Mas Vito juga ya. Nanti teman-teman juga monggo bisa sharing. Oke, luar biasa ya.